gitu. Jadi ibaratnya gini, saya selalu bilang sama orang gitu ya, investasi itu kan pasti ada resikonya gitu ya. Tapi yang Betul. namanya investasi itu ibaratnya kalaupun kita kehilangan uang tersebut, rugi gitu, itu tuh nggak berefek apa-apa sama kita. Dalam arti pendapatan kita masih jalan, dana darurat masih ada, terus income lancar segala macam. Jadi ya itu sih, makanya kan selalu dibilang investasi itu pakai uang dingin gitu. Nah, maksudnya itu gitu. Jangan jangan salah kaprah gitu ya. Jadi pakai dana darurat lah, ngutang lah apa gitu. Jangan, jangan. Dia tuh pengalaman tuh kalau dana darurat dia coba buat rekening sendiri. And it works gitu. Jadi rekeningnya cuma buat dana darurat aja. Betul. Dan ada Terus ATM ya tapi. haha, ATM-nya ada bener. Tapi ini bener ya, Betul. kemarin kan sempat ada yang bilang gini, aduh saya nggak mau naruh dana darurat di tabungan karena kemakan biaya admin. Coba deh dicek, bank kan di luar sana tuh banyak banget gitu ya, terus ada bank digital juga gitu kan. Beberapa bank itu sebetulnya sudah tidak mengenakan biaya administrasi loh. Tapi ada syaratnya, biasanya ada minimal saldo rata-rata bulanan, katakan misalnya 10 juta gitu kan. Ya 10 juta kan sebenarnya emang saldo kita darurat ya gitu, minimal tuh pasti 10 juta ada lah ya gitu. Jadi kalau kita naruh di tabungan yang khusus untuk dana darurat dengan aturan seperti itu, kan uang kita ya sebenarnya utuh ya gitu. Kita nggak akan kena biaya administrasi. Dan walaupun misalnya sekarang udah, ya bunganya tuh kecil banget kan, kayak cuma 0,5%, tuh bahkan cuma 1% gitu ya. Tapi ya kan Iya. lumayan gitu ya. Dan intinya kan uangnya tuh tetap gitu, nggak Iya, hilang, nggak betul, hilang. betul. Kecuali kita ngasih pin sama orang gitu kan, Bisa hilang itu. bisa hilang kalau misalnya itu. Jadi nggak apa-apa teman-teman kalau bunganya kecil daripada nggak sama sekali. Yes, dan ada risiko hilang gitu kan kalau kita taruh di saham atau kripto gitu kan. Ini Kak Jangan Gofeb tahu nih infoin jadwal info. kelasnya. Oke, Kelas yang terdekat kita tuh kapan ada deh Kak? di terdekat tuh sebenarnya hari ini bisa daftar sih kelas OSPP. Hmm. Ada di ini Kak, feeds-nya, feeds Instagram OneShield. Nanti deh Apa setelah tuh? ini aku coba Oh, share. iya. Ada apa aja di kelas OSFP, diajarin apa aja deh ya? Materi. Jadi tuh kelas OSPP itu ada dua Kak. Yang pertama tuh basic, materinya tentang perencanaan arus kas atau Hmm. manajemen utang. Terus ada cek kesehatan keuangan. Itu kayak Nah, Kak Uli bilang, yang assess diri sendiri gitu. Soalnya dia yes. juga udah pernah ikut. Terus kedua, intermediate level. Ini tuh udah lebih ke perencanaan investasi, asuransi Hmm. jiwa dan kesehatan. Juga kita bakal bahas studi kasus tentang ya Oke. perencanaan keuangan yang sederhana gitu. Dapat tulisnya juga kan ya deh ya, kalau nggak salah ya. Iya, toolsnya. Nah, Yang paling bagus tuh kita dapat sesi one on one 30 nah, menit dengan oh, pengajar kan kurang apa financial coba planner kurang one. baik. Apa coba One Shield? Jadi udah dapat kelas, terus diajarin manage keuangan, udah gitu dapat toolsnya ya, toolsnya bisa dipakai terus kan, dikasih, Iya, udah gitu dapat free consultation one on one 30 menit. banyak ya keuntungannya. Banyak plus-plusnya. Udah gitu ada promo juga kan, dapat diskon ya kalau kita daftarnya basic sama intermediate ya. Iya betul. Kalau kita daftar dua-dua sekaligus, Hmm. harganya tuh dari 1,5 jadinya cuma 1,350. Nah, diskon 10%. Ayo, ayo. Terus setelah ini kita juga bakal masuk di ini di grup komunitas One Shield yang alumni itu, yang Sip, tadi Kak Uli mention cerita uang. sip, sip, sip. Oke, nggak ada nih yang mau nanya nih. Oke deh, sangat jelas ya penjelasan Kak Uli malam hari ini. Oh, sama ini ya, kalau misalnya kita bahas tadi kan dana darurat, oh Kak, aku tuh 10 juta pengeluaran bulanannya, kok kayaknya gede banget ya, mesti nyiapin 120 juta buat biaya dana darurat gitu kan. Oke, 12 bulan.
kita boleh nggak lihat lagi 10 juta pengeluaran per bulan itu buat apa aja sih gitu. Ketika kita ngomongin dana darurat gitu ya, yang penting itu kan sandang, pangan, papan. Kita Hmm. bisa hidup, bisa beraktivitas gitu dan sehat gitu ya, terproteksi gitu. Ah, Jadi kalau misalnya ternyata pas setelah dicek dari 10 juta itu ada 2 juta biaya entertainment, biaya wah, hangout. Nah, itu sebenarnya bisa di-cut tuh. Itu nggak perlu masuk dana darurat gitu kan. Kan bisa aja hangoutnya di rumah gitu ya. Jadi nggak usah keluar uang gitu kan. Atau hangoutnya ke taman, ke GBK gitu kan. Sambil olahraga sore gitu kan. Jadi itu kan bisa di-cut gitu. Jadi dari 10 juta sebenarnya pengeluarannya 8 juta gitu kan. Tapi kebalikannya, ada juga misalnya dia bilang, oh saya dana daruratnya tuh tiap bulan pengeluaran 5 juta, tapi sebetulnya saya juga nanggung orang tua. Tiap bulan wow. ngasih 2 juta rutin. Terus saya bayarin uang sekolah adik saya 500.000 gitu kan. Nah, Waduh, kalau kasihan ini senior generation. kebalikannya, betul. Jadi, oke, 5 juta adalah expense yang pribadi, tapi yang 2 juta untuk orang tua ditambahin 500.000 yang biaya sekolah untuk adik. Jadi sebetulnya orang ini butuh 7,5 juta setiap bulannya untuk pengeluaran gitu. Nah, ini apa salah satu contoh kita akses dana darurat gitu ya. Terus ada lagi nih misalnya, oh saya tuh dana darurat itu pengeluaran bulanan 3 juta buat udah buat makan, buat transportasi, sama buat bayar listrik, air segala macem gitu ya. Tapi saya ada cicilan 5 juta. Nah, Wah, cicilannya itu harus diperhitungkan juga gitu. Berarti 3 juta plus 5 juta, maka 8 juta lah pengeluaran per bulannya untuk si dana darurat ini gitu. Jadi prinsipnya adalah balik lagi dana darurat itu dari pengeluaran bukan dari gaji gitu ya. Kemudian pengeluarannya yang seperti apa? Pengeluaran yang even kalau sampai kita nggak dapet income, ya si uang itu harus tetap kita keluarin gitu mau nggak mau gitu. Jadi yang fix-fix aja gitu. Nah, makanya tadi kayak biaya entertainment gitu kan itu kan sebenarnya kita tanpa ke bioskop pun kan masih bisa hidup gitu ya. Jadi kalau kita lagi situasinya lagi susah, ya udah dana darurat itu nggak usah masukin biaya entertainment. Terus oh biaya belanja sepatu, belanja tas, belanja apa gitu kan. Nah, itu juga nggak usah dimasukin, nggak usah dulu gitu kan. Terus diskon flash sale 99, 10, 10, 11, 11, 12, 12. Nah, itu juga nggak usah gitu. Jadi apa namanya yang konsumtif dan entertainment, kebutuhan-kebutuhan tersier itu tidak perlu diperhitungkan. Tapi kalau misalnya ada kebutuhan saya menanggung orang tua, menanggung adik, menanggung keponakan, atau ada cicilan gitu ya, cicilan kartu kredit lah, cicilan KPR lah, cicilan apapun gitu ya, yang udah pasti fix tagihan itu bakal datang dan kita mesti bayar. Kalau kita nggak bayar ntar didatengin debt collector gitu kan ya, itu masuk perhitungan pengeluaran tetap juga gitu. Jadi harus masuk ke dana darurat. oke. Itu udah merangkum banyak banget, Kak. Udah dari awal udah dirangkum tuh. Oke, teman-teman. Jadi dana Iya. darurat dipakai darurat dan kalaupun dipakai nggak harus merasa guilty atau bersalah karena nanti kita bisa ngisi lagi. Yang penting Yes, dipakai benar-benar darurat. betul sekali. Terus ada exception kayak bisa pakai kartu kredit dengan kondisi tertentu. Makanya mungkin ini kali ya, kita tuh personal finance. Maksudnya kayak tadi kelas OSPP kan, itu tentang keuangan pribadi kan. Karena Ya, dia rasa semuanya beda-beda gitu. Dia iya, beda, mungkin temen dia betul. mahasiswa juga beda, Iya, nggak ada betul sekali. pasti gitu. Kayak apa ya? Kalau kita ngomongin servis keuangan itu sebenarnya kita kayak tukang jahit sebetulnya. Jadi Nah, nggak ada tuh satu size yang cocok buat semua orang gitu. Itu mesti custom. Walaupun dia sama teman dia sama-sama mahasiswa, aku sama temanku sama-sama profesional gitu. Tapi ternyata status pernikahan kita beda. Terus aku sandwich, dia nggak sandwich gitu kan. hobi beda. Kalau ada hobi yang mahal, aduh,
Ya, nah, itu kalau hobi ini dulu deh, di stop dulu. Oh, Kecuali hobi bisa. kita menghasilkan ya, kecuali hobinya menghasilkan. Kayak kan ada tuh hobinya yang, oh ya saya bikin reels gitu. Tapi dari bikin reels itu ternyata memang dia followernya banyak, terus Iya. jadi sering dapat endorse dari brand gitu. Nah kalau itu kan sebetulnya jadi produktif gitu ya. Itu sih. Terus apalagi ya kalau terkait sama dana darurat, paling ini sih. Boleh nggak sih? Kan tadi kita ngumpulin dana darurat butuh waktu ya, deh ya. Nggak Iya. bisa, maksudnya nabung sekali langsung gede di depan. Kecuali yang kayak saya gitu. Kalau misalnya pas dapat proyek besar gitu. Tapi kalau untuk karyawan deh yang sebagian besar fix income-nya jelas tiap bulan berapa banyak, terus bisa disisihkan berapa setiap bulannya kan. Tapi terus karyawan ini bertanya, terus kalau saya dana daruratnya masih belum kekumpul-kumpul, saya nggak bisa mulai investasi dong. Padahal kan Nah, katanya kita harus mengejar inflasi dengan investasi gitu kan. Oke, kalau buat teman-teman yang statusnya kayak gini gitu ya, maksudnya sudah aware tentang investasi dan sudah belajar tentang investasi, tapi pada saat bersamaan masih mengumpulkan dana darurat, boleh-boleh aja sambil investasi, tapi dengan syarat minimal tuh dana daruratnya udah ada deh 1 bulan. 1 bulan udah ada dana daruratnya. Terus setiap bulan itu kan dari fixed income 10-15% kita sisihkan ya untuk tabungan dan investasi. Ya taruhlah misalnya 15% ya 10%-nya dana darurat, 5%-nya investasi. masih. Ketika dana daruratnya udah full baru deh gitu. Kita masuk ke apa investasi tersebut. Itu satu. Terus yang kedua balik lagi utang, terutama utang yang konsumtif kayak kartu kredit itu kan bunganya besar ya, setahun 20%, di atas 20%. Nah, persyaratan lainnya untuk teman-teman yang aku mau ngumpulin dana darurat tapi pengen investasi juga. Selain punya dana darurat minimal 1 bulan, sebaiknya tuh utang yang konsumtif tuh udah dilunasin. Gitu. Jadi kalau utang konsumtif udah dilunasin, boleh deh penghasilannya itu yang disisihkan untuk tabungan dan dana darurat itu bisa buat tabungan dana darurat dan bisa untuk investasi. Tapi kalau masih ada utang konsumtif, itu dilunasin dulu. Itu jadi priority. Nah, itu masuknya manajemen hutang tuh. Nanti di kelas basic diajarin ya. Basic OSF plan. Iya, iya. Benar-benar. Hari Sabtu ini loh teman-teman. Kelasnya tuh cuma 3 2 jam. jam. Dari jam 1. Oh iya 2 jam lah. 3 jam lah ya. 2 jam. 2-3 jam. Iya. Itu worth it kok. 2 jam dengan ilmu dan fasilitas yang begitu worth it. Iya. Harus daftar. Betul. Dan kenapa kita sediain kelas ini? Karena yang namanya keuangan itu kan sangat personal ya, dan nggak semua orang tuh bisa langsung terbuka sama financial planner gitu. Nah, jadi ada juga teman-teman di luar sana yang kalau dikasih ilmu dan dikasih tools ya sebetulnya bisa ngerjain sendiri. Nah, ini cocok nih buat teman-teman yang kayak gitu dan masih merasa belum nyaman untuk buka-bukaan. Saya tuh punya aset, punya harta, utang segala macam tuh ada berapa aja sama financial planner gitu. Nah, ini bisa ikut kelas ini. Jadi seenggaknya teman-teman tuh bisa assess financial check up sendiri, terus mulai bikin perhitungan sendiri buat tujuan-tujuan keuangan tadi gitu. Betul. Oke deh. Oh iya, untuk cek keuangan tuh di aplikasi OS Pen juga bisa loh teman-teman. Jadi teman-teman download ya. Itu ada 15 kalkulator. Banyak ya. Banyak kok. Gratis, 15. gratis kan? Iya, gratis kok. Gratis. Gratis. Ada di iOS dan Android. Nah, kalau nggak mau download juga bisa masuk dari website di oneshield.com. Itu di bagian halaman home ada kalkulator OS Plan. Itu teman-teman bisa langsung masuk ke situ. Jadi bisa masukin, aku kasih contoh nih ya, misalnya masuk ke anggaran bulanan dulu gitu ya. Anggaran bulanan kalau gaji 5 juta itu kayak gimana sih kita budgetingnya? 500.000 buat tabungan dan investasi, terus 1 juta itu batas maksimal cicilan kalau kita perlu untuk berhutang, terus kebutuhan hidup 3 juta, terus asuransi 500.000. Nah, kalau kita nggak ada utang, kebayangkan kita tuh bisa nambah yang 1 juta dari bayar utang dipindahin ke untuk tabungan dan investasi jadi 1,5 juta gitu. Dan it's really possible loh ya teman-teman.
jangan khawatir gitu. Ada satu cerita juga dari klien kita gitu ya, gajinya UMR, tapi yang bersangkutan ini bisa menabung untuk mengumrohkan orang tuanya loh, ayah dan ibunya, dia bisa umrohkan. Karena apa? Gaji UMR, tapi dia masih tinggal di rumah sama orang tua. Berarti kan dia Oh, nggak perlu keluar biaya kos, ya, ya ya. kan? Terus biaya transport mungkin diantar sama papanya atau kakaknya gitu kan. Jadi nggak perlu keluar juga. Terus biaya makan mungkin dia chip in, ngasih sama orang tua. Tapi akhirnya dia walaupun dengan penghasilan UMR Jakarta gitu ya di angka 4,5 jutaan, tapi jadi bisa nabung lebih besar gitu. Ada dana darurat dan bisa mengumrohkan orang tua gitu. Jadi tidak perlu Iya. berkecil hati berapapun income-mu, fix income atau naik turun income-nya, selama kita bisa kelola, itu pasti kita bisa manage kok. Kita bisa hidup, bisa punya dana darurat dan lain-lain gitu. Setuju banget, setuju banget teman-teman. Harus tahu mengelola supaya tujuan keuangannya tercapai kan. Iya.